꾸랑 꿀리크리프 툴랑크로포스 No worries 콜라게나 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라게나 susu awet muda. Yuk cobain CDA Fish and Chicken Nugget yang membuatku selalu ketagihan. Tasty combo, crispy, tasty. Mau. Kalian mau? Silahkan dicoba. CDA Fish and Chicken Nugget, lezatnya ayam, lembutnya ikan dalam satu gigitan. Kembali di berita utama bersama saya, Sri Gunawan. Saudara, tingkah pola para pejabat tak habis-habisnya membuat masyarakat gerah. Seolah sengaja ingin memberi pekerjaan rumah kepada rakyat setiap hari. Ada saja setoran masalah dari pejabat publik lewat jalur viral media sosial. Masyarakat dipaksa mengawasi sekaligus memberi efek jera kepada mereka yang mengemban jabatan tapi bersikap serampangan. Kita ulas satu persatu ulah pejabat yang menyita energi publik. Yang pertama, saudara, heboh kelakuan pejabat dari Sumatera Selatan. Karena menjalankan tugasnya, seorang kepala sekolah malah terancam dicopot dari jabatannya. Ironi, Roni Ardiansyah, kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, sempat akan dimutasi hanya karena menegur murid yang merupakan anak wali kota saat membawa mobil ke lingkungan sekolah. Rupanya otoritas sebagai pemimpin di sekolah untuk menegakkan aturan ini kalah dengan jabatan birokrasi yang lebih tinggi. Suasana haru menyelimuti SMP Negeri 1 Prabu Muli ketika kepala sekolah mereka, Roni Ardiansyah, dikabarkan akan dimutasi. Ratusan anak-anak berebut untuk menyalami sang kepala sekolah sebagai tanda perpisahan. Tangis Roni tak terbendung ketika melihat antusias murid-murid yang berkumpul untuk melepas kepergiannya. Tidak hanya siswa, guru-guru pun ikut terharu berpisah dengan sang kepala sekolah secara tiba-tiba. Kami kutip dari Kompas.com, Kepala SMP Negeri 1 Prabu Muli, Roni Ardiansyah menjelaskan soal kabar pencopotan dirinya. Ia bilang, intinya saya sudah sertijab, saya ikhlas karena memang penyebabnya saya buat kebijakan. Saya sangat menghormati keputusan pimpinan. Riuh kabar mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabu Muli Roni Ardiansyah akibat menegur anak wali kota dibantah Dinas Pendidikan setempat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabu Muli menegaskan, tidak benar jika jabatan Roni dicopot karena menegur anak pejabat. Roni hanya menjalani mutasi yang biasa dilakukan dalam satu organisasi pekerjaan. Mutasi itu hal biasa ya, dalam arti kita lakukan penyegaran-penyegaran di salah satu sekolah, apalagi kepala SMP Negeri 1 itu sudah lebih dari 10 tahun dia menjabat kepala sekolah. Usai viral kasus pencopotan Roni Ardiansyah sebagai Kepala SMPN 1 Prabu Muli, Wali Kota Prabu Muli Arlan langsung membuat video permintaan maaf dan mengklarifikasi. Arlan bilang ia belum mencopot Roni, melainkan hanya menegur saja karena ia menemukan ada kasus siswa di SMPN 1 Prabu Muli yang tak betah bersekolah di sana. Soal anaknya membawa mobil ke sekolah, Arlan menyebutnya hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Kalau berita masalah anak saya itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabu Muli mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat.
Usai publik ramai-ramai mengkritik proses pencopotan kepala sekolah yang sepihak dan personal, Wali Kota Prabu Muli pun membatalkan mutasi Kapsek Roni. Pada 17 September lalu, Roni dikembalikan ke SMPN 1 Prabu Muli sebagai kepala sekolah. Kedatangan Roni yang didampingi sejumlah instansi disambut antusias dan haru siswa serta guru. Tepuk tangan, tawa bahagia, dan sorakan dukungan menggema di halaman sekolah. Tak hanya Roni, sekuriti sekolah yang sebelumnya dipindah bertugas karena ikut menegur anak wali kota pun kini telah ditugaskan kembali ke SMPN 1 Prabu Muli. Assalamualaikum. Dari Prabu Muli kita bergeser ke Medan, Sumatera Utara, saudara. Anggota DPRD Sumatera Utara fraksi Partai Gerindra, Aji Karim, menjadi sorotan setelah videonya berjoget di klub malam bersama sang istri viral. Imbasnya, Aji dicopot dari jabatannya sebagai sekretaris Komisi C menjadi anggota biasa di Komisi A. Inilah video viral saat Aji Karim dan istrinya asik berjoget di sebuah klub malam. Video tersebut lalu mendapat banyak respons negatif dari warganet. Gerindra, partai tempat Aji bernaung, bahkan mengaku menerima desakan dari masyarakat agar menindak tegas perilaku Aji yang dianggap kurang pantas sebagai pejabat publik. Penasihat fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Utara, Ihwan Ritonga bilang, Aji mengaku video dugem tersebut direkam 2 tahun lalu saat ia dan istrinya sedang berada di luar negeri. Gerindra pun memberi sanksi berupa mutasi. Kami kan menilai bahwasanya itu adalah memang menyalahin tapi tidaklah etika total gitu ya. Kenapa saya itu? Dia juga kan pertama bukan di Indonesia, yang kedua juga dia kan sama istrinya. Artinya tapi karena ini desakan oleh masyarakat, nggak apa-apa. Kita berikan teguran sanksi yang selama ini dia merupakan sekretaris fraksi, sekretaris komisi, kemudian sekarang kita pindahkan menjadi anggota Komisi A. Ada lagi cerita unik, saudara. Kali ini dari Sulawesi Tenggara. Warga Buton geger karena mendapati bupatinya sudah tak terlihat selama sebulan. Masyarakat menyebut bupati sulit ditemui dan tak ada di kantor maupun rumah dinas. Hal ini memantik warga untuk berdemonstrasi, menuntut kejelasan soal keberadaan Bupati Alvin Akawijaya yang menghilang tiba-tiba. Warga Buton kehadiran pemimpin sangat penting agar bisa langsung menyerap aspirasi masyarakat. Alvin Akawijaya merupakan bupati termuda di Sulawesi Tenggara. Alvin lahir di Jakarta 18 Mei 1996. Ia dilantik menjadi bupati di usia 28 tahun. Alvin merupakan anak dari Ali Mazi, mantan gubernur Sulawesi Tenggara. Alvin bergabung dengan Partai Nasdem, menjabat sebagai wakil ketua bidang pemenangan pemilu DPW Nasdem Sulawesi Tenggara. Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa berunjuk rasa di kantor pemerintah daerah Buton untuk mencari keberadaan Bupati Alvin Akawijaya. Namun aksi berujung ricuh karena upaya pengunjuk rasa masuk ke gedung Pemda dihalau petugas Satpol PP. Tak mendapat respons dan jawaban yang memuaskan, pengunjuk rasa pun bergeser ke kantor Mapolres Buton. Peserta unjuk rasa melaporkan Bupati Buton Alvin Akawijaya sebagai orang hilang. Mereka meminta kepolisian mencari keberadaan Bupati agar kembali hadir di tengah-tengah warga Buton sebab banyak persoalan yang dinilai masih belum terselesaikan. Warga bahkan menempel poster bergambar Bupati Alvin di sejumlah tempat umum. Wakil Bupati Buton Syarifuddin Safa angkat bicara usai gaduh bupatinya dituding menghilang. Syarifuddin bilang saat ini Bupati sedang dinas keluar kota di Jakarta. Syarifuddin meminta masyarakat tetap tenang dan mendoakan agar Bupati bisa segera kembali ke Buton. Menurut Syarifuddin, Bupati Alvin akan kembali ke Buton 1 hingga 2 hari mendatang. Pak Bupati, Bapak Alvin Akawijaya Putra SH, saat ini sedang berdinas di Jakarta.
kalau ada aspirasi dari masyarakat yang sampai kemudian menyebutkan hilang, saya nyatakan itu tidak benar. Mudah-mudahan 1-2 hari ini udah balik ke Kabupaten Buton. Dari Gorontalo, masyarakat dikejutkan dengan video viral yang wakilnya dengan lantang bilang mau rampok uang negara. Hal itu ia ucapkan saat sedang asyik berkendara bersama seorang perempuan di sampingnya dalam perjalanan menuju Makassar. Dengan percaya diri, ia bilang menuju ke Makassar menggunakan uang negara. Seperti menantang, ia bahkan menyebut nama lengkapnya Wahyudin Moridu sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Kita rampok aja uang negara ini kan, kita habiskan aja. Itulah pernyataan anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu yang lagi-lagi memantik respons negatif dari publik. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo Umar Karim menilai pernyataan Wahyudin dalam video yang beredar masuk kualifikasi pelanggaran berat. Badan Kehormatan berjanji akan memberikan sanksi berat kepada Wahyudin. Semua yang beredar di video itu sudah menurut Badan Kehormatan ini sudah pelanggaran berat dan pasti sanksinya yang akan dijatuhkan pasti sanksi yang paling berat. Imbas videonya yang viral, PDI Perjuangan resmi memecat Wahyudin Moridu. Juru bicara PDIP bilang tindakan Wahyudin tak bisa dimaklumi dan masuk kategori pelanggaran berat sehingga sanksi pemecatan dilakukan. Kami memohon maaf atas kelakuan kader kami itu. Dan secara cepat kami sudah melakukan evaluasi khususnya DPD PDI Perjuangan di Gorontalo bahwa tindakan Wahyudin Moridu tidak bisa dibela, tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaklumi, yang merupakan pelanggaran sangat berat. Secara de jure, PDI Perjuangan sudah memecat Wahyudin Moridu. Sebelumnya masih segar diingatan kita, saudara. Aksi unjuk rasa warga Pati menolak kenaikan pajak 250%. Namun bukannya membuka telinga dan hati mendengar keluhan dan aspirasi warganya. Bupati Sudewo malah menantang warga yang akan berdemo. Bupati Sudewo bersikukuh tetap melaksanakan kebijakan kenaikan pajak di tengah gelombang protes. Warga yang tergabung dalam masyarakat Pati Bersatu kembali berunjuk rasa di depan gedung DPRD. Mereka kembali mendesak Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Dalam aksi, massa mengusung 13 tuntutan yang disampaikan kepada anggota Dewan. Mereka juga menuntut ketua partai politik mengawal hingga tuntas proses panitia khusus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Sebelumnya warga Pati juga menggelar unjuk rasa pemakzulan Bupati Pati Sudewo pada Agustus lalu. Merespons gelombang protes, 8 fraksi di DPRD Pati sepakat menggelar hak angket pemakzulan Bupati Sudewo. Entah apa yang merasuki pejabat kita, senang sekali membuat publik geram, bertindak semena-mena dan asal-asalan seperti tak tahu saja kalau dibayar pakai keringat rakyat. Jangan terus-menerus membuat rakyat ragu soal kredibilitas para pejabat. Kalau sudah duduk di kursi mulia dan berseragam kehormatan, cobalah sekuat tenaga memantaskan diri agar rakyat tak menyesal menjadikan Bapak Ibu semua sebagai wakil yang bisa diandalkan. Tetap bersama kami di Berita Utama, saudara. Ada informasi polisi tangkap pelaku pembunuhan remaja berusia 19 tahun yang ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Cilincing, Jakarta Utara. Orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak.
Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Every mile is a reminder of cherished memories. Suzuki Franks, marvelous at every mile. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Cuaca berubah-ubah, aktivitas padat, jaga kesehatan setiap hari dengan susu steril 7 kurma. Susu steril ditambah kurma 2 kali melindungi tubuh kita, double khasiatnya. Badan jadi terlindungi. Minum susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur.